iki bar magrib masku iki Gus Ali Anwar Al Hafid iki kan mesti narian. Kowe karo ning kene ngono kae melok maca nariyah. Wis, Gus fadilah nariyah apa? Wis tak dongne pisan ya we. Kin sugih. Penak ngono ae. Kowe dadak diomongi rono-rono wis ora nutut. Kin sugih. Butuh duit to we. Akeh apa Didik? Arep kangge apa? Iya, pesak nih, bocah tau nyegal duit. Teman-teman, saat ini Chandra berada di kediaman Habib Abdul Hakim ya, yaitu di saungnya, dan beliau baru saja minum kopi yang luar biasa nih teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Chandra? Alhamdulillah sehat Bib. Nah hari ini Bib ya, ini apa ya Bib, suasana ini tenang banget ya Bib ya, tenang. Nah, karena memang saat ini sedang mudah-mudahan setenang hati kita. Amin. Karena kita terhindar dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Baik Bib, ini ngomong-ngomong soal hutang Bib ya. Ya. Di hari tenang ya, di hari tenang pemilu, beberapa hari kita nyoblos ya, tanggal 14 Februari nanti. Ya. Nah ini Bib, mungkin ada juga nih para pemirsa atau mungkin teman-teman ya yang sedang kebingungan nih, ya kan? Aduh, utangku banyak ya, pengen ngelunasin gimana caranya? Iya, apalagi sekarang ada pinjol. Nah, itu dia, ya kan? Ada pinjol, kemudian mereka untuk mengambil pinjol karena main slot ya. Nah, itu dia. Masya Allah, semakin tambah parah saat ini ya. Baik. Saya pernah ke satu mall, Mas Chandra. Ada pembicaraan antara karyawan mall. Ya kita tahu lah kan mall tuh UMR lah ya. Mereka sudah pusing. Kenapa harus bayar 24 juta? Astagfirullahaladzim. Dari mana uang mereka? Mereka sampai ya Allah. Bahkan tidak sedikit yang gantung diri, bunuh diri gara-gara hutang. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Nah, tadi Chandra sempat nonton videonya Gus Ikdam Bib. Nah, beliau memberikan tips ya, terkait dengan pelunas hutang nih Bib ya. Tips pelunas hutang di antaranya adalah setelah sholat itu membaca salawat nariyah sebanyak 41 kali. Bib, komentar Habib terkait hal itu apa nih Bib? Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara hutang memang adalah perkara yang tidak bisa dihindarkan dalam dunia ini. Kenapa? Karena hidup di dunia ini bisa suatu ketika kita berlebih dan berkurang. Jadi ketika kita berkurang atau lagi kondisi yang sangat-sangat memerlukan, maka dibolehkan kita berhutang. Dan orang yang memberikan hutang pun ketika mengasih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita berhutang itu harus diniatkan dulu. Kita mau ngambil hutang sama seseorang, maka kita niatkan mau membayarnya. Maka ketika kita niat mau membayarnya, maka Allah akan turunkan rizki pada kita, maka kita akan bisa melunasi hutang itu. Namun sebaliknya, ketika kita mau berhutang sama seorang dan berniat tidak membayarnya, maka Allah akan timpakan kebinasaan. Naudzubillah. Summa naudzubillah min dzalik. Jadi dibolehkan kita berhutang. Tapi memang tentunya hutang tidak boleh hutang yang konsumtif, tidak boleh berhutang dengan riba, ya, dengan sesuatu yang ditambahkan, pinjam 100 bayar 200, ya, tidak boleh. Dan ini banyak terjadi di negeri kita, di masyarakat kita. Mudah-mudahan kita pemirsa terhindar dari itu. Namun kalau memang sudah terjadi demikian gimana? Ya tadi kata Gus Ikdam baca sholawat, wabil khusus sholawat nariyah. Saya juga punya sholawat, Mas Chandra. Ya. Gimana Bib? Ya, ini saya amalkan. Ya. Sholatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha alainal akhlaq. Semoga dengan sholawat ini kita mendapatkan rizki dari Allah. Allah luaskan rizki kita dan Allah perindah akhlak kita. Ya, jadi sholat nariyah ini masya Allah luar biasa, bukan hanya untuk kita menyelesaikan hutang, tapi juga insya Allah menyelesaikan segala persoalan. Kita hilang sesuatu, ya kita ingin mencari sesuatu, ya mencari orang hilang, mencari benda hilang. Kita baca sholat nariyah itu insya Allah, dan saya pernah praktekkan itu.
Ya, dan subhanallah, apa yang dikatakan Gus Ikdam ini berdasar, ya berdasar kepada ulama-ulama terdahulu. Jadi subhanallah. Tapi tentunya dari keyakinan. Ya, salawat nariyahnya udah 41 kali, tapi nggak yakin. Ya, nggak yakin bahwa salawat itu ya tuasi, meluaskan ya rezeki kita. Nggak yakin kita. Ya. Dengan salawat itu akhlak kita semakin diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak yakin. Ya, jadi kita harus yakin dengan salawat yang kita baca. Ya. Ada cerita Mas Chandra. Ini soal keyakinan. Boleh nggak kita cerita? Boleh, Bib. Ya. Silakan, Bib. Ada ini kan lingkungannya Mas Chandra, boleh disorot lingkungan kita. Ya. Ya. Ini lingkungan ya notabene-nya mayoritas ya bukan Islam. Di sini Islam minoritas. Ya, saya termasuk pindah ke sini ya dari 209 unit rumah hanya 40 Muslim. Berarti minoritas kan? Iya, Bib. Ya. Tapi kita nggak masalah. Ya. Ada satu kisah nih. Ya, di tengah minoritas Islam di tengah non yang mayoritas. Jadi suatu ketika ada seorang Chinese gitu kan datang ke seorang ke Pak Haji. Ya namanya kita sebut aja siapa ya kita sebut siapa gitu. Ya Acin ya. Pak Haji gitu kan. Acin ada apa nih gitu. Ini Pak Haji pengen minta doa sama Pak Haji biar punya usaha lancar. Pak Haji kan bingung minta doa. Dia non Muslim. Ya, minta doanya kepada Pak Haji. Kata Pak Haji ya iseng-iseng aja Pak Haji ngomong. Yaudah gini aja Pak Acin, lu baca aja Fatihah 1000 kali setiap hari. Ya udah sekian tahun gak ketemu nih. Butuh ketemu Pak Acin bawa mobil Alphard. Dengan perlentenya pakaian yang mewah. Datang ke rumah Pak Haji. Pak Haji bingung. Lu siapa ya? Gua Pak Haji, Acin. Acin, hebat sekarang Acin udah sukses. Ya berkat doa Pak Haji. Bingung Pak Haji, bingung. Berkat doa gue. Gitu kan. Iya kan Pak Haji dulu ngasih doa sama saya. Doa suruh baca Fatihah 1000 kali. Dalam artinya bacanya gimana? Iya gue bacanya Fatihah 1000 kali. Yakin dia. Alhamdulillah ya, sukses. Makanya kita perlu yakin, pemirsa. Kalau perlu yakin, selawat nariyah itu Masya Allah, ya, selawat yang begitu agung. Makanya kadang-kadang ada nih teman-teman kita, ya, dari kelompok sebelah, gitu kan, mengatakan ini selawat syirik. Kagak ada selawat syirik. Ya, memuji Rasulullah SAW adalah satu hal yang dibolehkan. Ya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya, kita memuji Nabi adalah suatu hal yang dibolehkan. Ya, dan ada satu ibadah yang orang kan bilang ibadah itu nggak boleh riya, gitu, nggak boleh ingin dipandang. Tapi ada ibadah yang boleh riya, sholawat. Subhanallah. Kita boleh sholawat mendendangkan dengan lagu, dengan model pakai dub, dengan apapun, dimanapun. Sehingga orang bilang, ngapain sih orang riya banget untuk enggak apa-apa. Ya, jadi kita sholawat dengan gembira, dengan seolah-olah kita seperti riya, nggak masalah. Ini hebatnya sholawat. Dan orang yang bersolawat, 1 kali sholawat, Allah turunkan 10 rahmat. 10, Allah naikkan 10 derajatnya. Maka dengan 41 kali kita sholawat nariyah, di sholawat nariyah itu ada beberapa bait, ya kan? Maka itu pun dikalikan 10 kali lipat. Subhanallah, derajat rahmat. Makanya subhanallah. Tapi saatnya satu, yakin. Yakin, insya Allah semua itu
akan mendatangkan hasil buat kita. Baik, luar biasa Bib ya. Jadi buat teman-teman ya, nggak ada salahnya Iya. amalkan salawat nariyah pada salat Betul. 41 kali gitu ya, subhanallah ya. Apalagi tadi kalau yang Dan satu hal Mas Chandra, gimana, Bib? utang tuh dicatat. Subhanallah, oke. Kenapa? Mhm. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini, kita punya hutang, Iya. Masya Allah, berat Mas Chandra. Oke, astagfirullah. Kayak kita nih punya hutang ini kita catat sekecil apapun juga. Sebaliknya, kalau nanti suatu ketika kita mengutangkan pada seorang dan ternyata orang itu sudah meninggal dunia, ikhlaskan. Kan jadi pahala buat dia, pahala yang luar biasa besar. Baik, subhanallah. Boleh nggak ditagih? Ya boleh saja, karena ada ahli warisnya. Ya. Maka orang yang berhutang meninggal, walaupun dia syahid di jalan Allah, tergantung, masih menggantung pahalanya, belum masuk surga, Oke. di awang-awang. Ya, Baik. jadi kita harus catat itu, catat hutang kita besarnya pada siapa. Ya, nah kemudian gimana caranya nih, Mas Chandra? Kita hutang sama seseorang, udah sekian lama, mulai kita punya rezekinya, punya uangnya, kita cari orang yang menghutangi kita, nggak ketemu, maka cari dulu sampai dapat. Ketika nggak ketemu, boleh disodakokan. Oke, subhanallah. Jadi uang hutang itu kita sodakokan atas nama orang yang menghutangi kita. Baik. Tapi mana kalau suatu ketika ketemu, itu udah 10 tahun kemudian ketemu lagi, sebenarnya uangnya udah disodakokan kan. Ketemu, kita kasih tahu, wah saya udah cari kamu, tapi kamu nggak ketemu, dan kemudian saya sodakokan uang kamu, ini sodakonya di sini. Nah, ternyata apa? Ketika orang itu tetap, oh nggak bisa, kamu harus tetap bayar, kita bayar lagi. Jadi beratnya hutang itu. Oke, baik. Kudu keikhlasan. Insya Allah, mudah-mudahan pemirsa yang punya hutang, niatin kita bayar. Insya Allah berhasil. Saya juga hutangnya banyak, Mas Chandra. Oke, astagfirullahaladzim. Bib, mohon doanya dong Bib, buat para pemirsa, semoga pada lunas hutangnya. Ya, pada pemirsa semua yang nonton acara ini, saya doakan semoga seluruh hutang-hutangnya, baik yang kecil, yang besar, seluruhnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah dengan lunasnya hutang itu kita menjadi tenang hidup kita, nyaman, dan jangan pernah punya pikiran kita tahan harta untuk bayar hutang. Jual harta yang ada, bayar hutang, insya Allah Allah ganti lagi harta yang lebih besar. Baik. Saya doakan semoga pemirsa yang mendengarkan ini terbebas dari hutang dan lunas dari hutangnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya karena melihat nasta'in. Inna siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, Baik, insya Allah. Oke. Terima kasih Habib atas wawancara hari ini. Semoga Habib senantiasa sehat dan juga para pemirsa juga sehat terus ya. Terima kasih Habib. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.